Halo semua, selamat datang di channel saya, Kesehatan Anakku. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pertimbangan kita memilih vaksin kombinasi atau vaksin terpisah. Sebelumnya, kita harus tahu apa beda imunisasi dan vaksinasi. Vaksinasi adalah pemberian antigen atau vaksin dengan cara disuntikkan atau diteteskan ke mulut. Vaksinasi ini bersifat aktif dalam arti kata dia akan merangsang pembentukan kekebalan atau antibodi dari sistem imun tubuh. Antibodi yang terbentuk ini akan bertahan cukup lama dalam tubuh kita. Sedangkan imunisasi adalah suatu proses transfer atau pemindahan antibodi. Antibodi yang berasal dari orang yang telah sembuh dari penyakit tertentu. Jadi antibodi ini tidak merangsang tubuh untuk membentuk kekebalan. Antibodi yang diberikan ini bersifat singkat karena akan diterapkan oleh tubuh kita. Vaksin pada dasarnya ada dua jenis. Yang pertama, live attenuated atau virus atau kuman yang dilemahkan. Yang kedua, vaksin inactivated, dalam arti kata kuman, virus atau komponennya dibuat tidak aktif dan dibuat vaksin. Vaksin live attenuated atau yang dilemahkan ini masih mempunyai kemampuan untuk memperbanyak diri di dalam tubuh si resipien. Vaksin ini bersifat labil karena dia mudah rusak, baik karena adanya antibodi atau karena penyimpanan tidak sesuai standar. Yang ketiga, dia dapat menyebabkan penyakit walau umumnya ringan dan dapat berubah menjadi patogen pada kondisi di mana sistem imun kita tertekan. Contoh vaksin live attenuated yang berasal dari bakteri seperti BCG untuk TBC atau demam tifoid oral. Yang berasal dari virus contohnya untuk campak, parotitis rubella, polio tetes, demam kuning dan rotavirus. Vaksin inactivated ini dibuat dengan tidak aktif dengan menambahkan bahan kimia tertentu. Karena virus ini tidak aktif dan tidak dapat tumbuh, maka dia tidak akan menyebabkan penyakit pada si penerima vaksin. Umumnya pemberian vaksin ini dilakukan beberapa kali. Ini adalah contoh vaksin inactivated, bisa berasal dari bakteri, virus, fraksional atau komponen kumannya atau virus, toksoid, polisakarida. Polisakarida ini merupakan bagian dari dinding kuman dan konjugasi polisakarida. Ini adalah jadwal imunisasi yang direkomendasi oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Kalau kita lihat pada tabel imunisasi, di sini ada 15 jenis vaksin terpisah. Coba kita lihat pada bulan kedua. Pada bulan kedua ini ada 6 vaksin yang akan diberikan pada anak. 6 vaksin ini berupa suntikan, ada 5 suntikan dan 1 berupa tetes, yaitu rotavirus. Kalau kita berikan pada anak, berarti anak mendapatkan 5 suntikan dan 1 obat minum. Ini dapat diselesaikan dengan pemberian vaksin kombinasi. Jadi vaksin kombinasi yang beredar di masyarakat sekarang ada berisi 5 vaksin dan berisi 6 vaksin. Vaksin kombinasi adalah gabungan beberapa antigen tunggal untuk mencegah penyakit yang berbeda. Contoh hepatitis B dan hepatitis A. Atau vaksin berisi 5 vaksin atau vaksin berisi 6 antigen. Yang kedua, vaksin kombinasi juga merupakan gabungan dari antigen dari strain yang berbeda. Contoh vaksin dari virus polio. Ini ada 3 antigen. Dasar dari vaksin kombinasi ini adalah yang pertama untuk meningkatkan cakupan imunisasi, untuk mengejar imunisasi yang terlambat, untuk mengurangi frekuensi kunjungan ke dokter atau ke rumah sakit, mengurangi biaya, mengurangi banyak pemberian atau penyuntikan. Kerugian dari vaksin kombinasi, karena vaksin kombinasi terdiri dari beberapa antigen, ini akan menyebabkan terjadi interaksi dari antigen tersebut. Akibatnya, terjadi perubahan respon imun dan ketidakserasian kimiawi dan fisik. Vaksin kombinasi juga dapat membingungkan dokter dalam menyusun daftar imunisasi, terutama bila vaksin tersebut berasal dari pabrik yang berbeda. Bagaimana daya proteksi dari vaksin kombinasi? Ini dapat kita ketahui dari hasil uji klinis. Kita mengukur kadar antibodi sebelum dan sesudah diberi vaksin kombinasi. Ternyata titer antibodi vaksin kombinasi lebih rendah dibanding vaksin terpisah. Tetapi keduanya mempunyai kadar antibodi di atas ambang pencegahan untuk penyakit tersebut. Bagaimana mengenai KIPI atau kejadian ikutan fase imunisasi pada dosis vaksin untuk penyakit tertentu yang ternyata berlebih? Ternyata tidak dijumpain KIPI yang serius.
pemberian vaksin dosis kombinasi lebih baik dibanding bila vaksin kurang. Karena dengan kurangnya vaksin untuk penyakit tertentu yang kurang tersebut, akan tidak terbentuk antibodi. Kelebihan vaksin tersebut akan dinetralkan oleh tubuh. Kesimpulan dari video ini adalah, yang pertama, vaksin kombinasi diperlukan untuk meningkatkan cakupan imunisasi. Vaksin kombinasi mempunyai kadar antibodi di atas ambang pencegahan. Tidak dijumpai KIPI yang serius pada pemberian vaksin kombinasi.